Jadi sekolah itu artinya adalah waktu luang. Oke. Sekolah sebagai waktu luang maksudnya itu adalah kalau misalkan kamu berkesempatan ada waktu luang, ayo kita berdiskusi untuk mengembangkan bakat minat potensi kamu itu. Itu ide dasar awal Ide ya? dasarnya itu Oke, begitu. oke. Jangan lupa buat ikutan acara Bernalar Berdaya edisi Mengupas Karya pada hari Sabtu 22 Maret 2025 di PIC Creative Space, tepatnya ada di Wisma Stako, Casablanca. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di mudaberdaya.id dan Instagramnya di @mudaberdaya untuk info selengkapnya. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran untuk menjadi anak muda yang berdaya. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di program Ruang Gagasan, di mana di episode kali ini saya akan belajar sekaligus juga mengeksplor gagasan yang akan ditawarkan oleh narasumber tentang satu topik. Di mana topik yang akan kita angkat hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah tetap pendidikan di Indonesia. Dan narasumber saya kali ini adalah seorang teman, sahabat yang udah setia mengisi di berbagai acara Muda Berdaya, Pak Guru Gembul. Pak Guru, thank you Pak Guru ya. Iya. Pak Guru langsung aja deh, kalau mau Pak Guru mah nggak ada basa-basi, ya kan? Pak Guru, kalau kita ini sebenarnya ngelanjutin dari acara yang Muda Berdaya kemarin langsungkan ya Pak ya. Beberapa hal mungkin aku mau coba explore ke Pak Guru gitu ya untuk mendalami lagi. Kalau kita ngomongin edukasi ya Pak ya, salah satu asal kata etimologisnya itu kan adalah educere ya Pak ya. Dalam arti educere ini adalah menarik keluar. Dalam yang aku pahami ini kan menarik keluar ini adalah menarik keluar potensi terbaik gitu ya. Kalau kita rujukannya ke Akademi Plato ya Pak ya, bahwasanya pendidikan itu harus menjadi tempat subur untuk berkembangnya benih kreativitas, benih potensi seorang manusia gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Pak Guru, menurut kacamata Pak Guru, apakah pendidikan di Indonesia ini memang sudah searah terhadap makna dari educere ini? Apakah memang pendidikan kita ini memang sudah bisa menarik keluar potensi terbaik seseorang? Sejauh itu bentuknya adalah sekolah, itu sebenarnya mengkhianati ide-ide Plato, ide-ide Socrates. Sejauh itu. Dan mengkhianati juga terma dari edukasi itu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, memang menarik keluar dari potensi. Jadi sebenarnya pikiran dari orang-orang zaman dulu itu adalah setiap orang punya jati diri, punya gagasan yang dibawa sejak lahir. Itu pikiran orang-orang. Nah, jadi masyarakat yang kemudian memberikan nilai-nilai sosialisasi dan pendidikan, itu tujuannya bukan untuk membentuk atau mengubah, tapi hanya menarik keluar potensi itu untuk menjadi sesuatu yang terkemuka dan bisa digunakan oleh dirinya untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Makanya sekolah pada ide yang paling awal itu adalah tidak boleh sekolah. Jadi sekolah itu artinya adalah waktu luang. Sekolah sebagai waktu luang maksudnya itu adalah kalau misalkan kamu berkesempatan ada waktu luang, ayo kita berdiskusi untuk mengembangkan bakat minat potensi kamu itu. Itu ide dasar awal. Ide dasarnya itu begitu. Bahkan ketika misalkan pada waktu itu ada Socrates, kemudian Socrates buka sekolah. Sekolah itu adalah pas kamu nggak bertani, nggak bercocok tanam, tidak berperang, ayo kita diskusi, kita berdialektika gitu kan. Nah, ternyata anak-anak suka dan makin banyak yang menggerubuti Socrates itu. Kemudian emak-emak di sana itu mulai berkumpul dan bilang ikut curhat juga sama Socrates. Kami sebenarnya sangat ingin punya anak-anak bijak seperti Bapak. Jadi kita sekolahnya bikin perkuat aja lah. Jadi sekolah yang tadi waktu luang itu jadi istilah umum di sana. Jadi ya udah sekolahnya kita sistematikakan aja. Kemudian nanti kita jadikan anak-anak kita itu filosof seperti Bapak, bijak seperti Bapak, sehat secara mental seperti Bapak. Gimana nih kalau gitu? Nah, Socrates itu langsung menentang pada waktu itu. Kalau misalkan gagasan sekolah itu menjadi formal, nanti siapa yang mau jadi prajurit? Siapa yang mau jadi petani? Siapa yang mau jadi peternak? Jadi setiap orang itu harus memang ada yang jadi peternak, harus ada yang jadi petani, dan itu kita ketahui dari dasar anak-anak itu cenderung untuk satu hal, ya kita tarik potensinya. Toh dia bisa bahagia dengan jadi petani, toh dia bisa jadi bahagia dengan jadi peternak, dia bisa bahagia dengan jadi prajurit, bahkan dia bisa jadi bahagia dengan menjadi filosof seperti saya. Nah, kata Socrates pada waktu itu, jadi tolonglah jangan sampai jangan sampai sekolah itu menjadi ada.
sekolah yang akhirnya membatasi orang semuanya harus belajar tentang hal yang sama di waktu yang bersama, dengan guru yang sama, dengan jadwal yang sama, di tempat yang sama, itu please jangan sampai seperti itu. Jangan kejadian yang seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya edukasi tidak menjadi seperti itu, sekolah juga tidak menjadi seperti itu. Sekolah dan edukasi telah berubah. Kenapa? Karena dia menjadi formal. Ketika dia formal, dia ada tuntutan khusus di mana setiap orang itu dipaksa untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya kan, kalau misalkan itu harus sama. Jadi untuk bisa mengaitkan kepentingan-kepentingan yang ada antar manusia, maka mereka itu harus dibuat sama pada satu hal. Jadi kalau misalkan setiap orang, saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi ahli matematika misalkan. Nah, kalau misalkan disatukan, cara belajar mereka berbeda, kebiasaan mereka berbeda, latar mereka berbeda, tapi disatukan dalam satu kelas karena nanti masa depan kamu bisa bekerja sebagai arsitek gitu. Jadi ahli matematika sama yang tukang insinyur itu bisa bersatu di situ. Tapi kan akhirnya jadi ini. Jadi skema yang tertutup begitu. Nah, pada bagian inilah sebenarnya mau di Indonesia, mau di luar negeri dan sebagainya, sekolah dan pendidikan sudah mengkhianati gagasan awalnya. Nah, tetapi bedanya adalah di negara-negara yang sudah maju dan mapan, mereka sadar bahwa ide Sokrates itu benar pada bagian itu tuh. Makanya, tapi di sisi lain, sekolah itu tidak mungkin bisa dihancurkan karena itu menjadi sistem nilai yang memberikan transformasi dan mensosialisasikan gagasan dan ide masyarakat kepada individu. Kan gitu. Betul. Jadi setelah dipikir-pikir panjang akhirnya muncullah sebuah kompromi di mana sekolah bareng-bareng. Tapi kalian nanti mau belajar apa, bakat kalian sebenarnya apa, tujuan kehidupan kalian apa, semuanya diakomodasi. Makanya nanti misalkan di negara-negara yang sudah mapan tidak usah pakai seragam. Kalian datang ke sekolah dengan keinginan kalian untuk mengekspresikan diri dengan bentuk seperti apa. Nanti pas kalian sekolah, kalau misalkan kalian ternyata nilainya jelek, maka kalian akan dapat hukuman bukan dari guru, tapi hukuman sosial. Nilai lu jelek. Gitu. Dan yang harus introspeksi atas jeleknya nilai dari siswa itu adalah sekolah dan guru. Aduh, ternyata gagasan saya salah. Pendekatan saya dalam mengajar salah. Saya terhadap orang ini salah. Jadi yang dievaluasi itu adalah guru ketika siswa nilainya jelek. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kompromi di dunia modern untuk bisa menemukan kembali makna dari edukasi dan sekolah. Nah, Pak Guru, nyambung tadi, ketika kita ngomongin paling tidak di Indonesia ya, dengan sistem pendidikan kita yang aku bilangnya one fits for all, jadi dengan satu semuanya. Nah, pertanyaan aku, sejak kapan dengan sistem ini? Gitu ya, dengan sistem mulai dari semuanya sama gitu ya, standarisasinya sama, ada kelas 1, kelas 2 dan sampai kelas 12. Sekarang ini dari kapan dengan model pendidikan seperti ini, Pak Guru? Untuk paling tidak di Indonesia ya. Untuk menjadikan bentuk seperti ini dengan seragam dan lain-lain itu tuh ada tiga langkah, 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah ketika sekolah diperkenalkan di Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Nah, ketika diterapkan itu spesial hanya untuk orang-orang kulit putih, hanya untuk oleh orang-orang Belanda. Pengajaran pada waktu itu yang diterapkan di Indonesia itu adalah bagaimana caranya agar mereka menjadi orang Belanda di tanah jajahan. Jadi mereka tetap berperadaban Belanda, mereka tetap apa? Jadi ketika misalkan bergaul dengan orang-orang Indonesia, mereka tidak terkontaminasi oleh ide-ide primitif dari penduduk pribumi. Awalnya sekolah di situ ya, Pak ya? Awalnya sekolah di situ. Itu misalkan tahun 1800-an, 1800-an sudah seperti itu. Nah, kemudian step berikutnya yang kedua itu adalah politik etis pada tahun 1901. Pada waktu itu orang Ratu Belanda itu dikirimi surat oleh Van de Venter tahun 1899. Van de Venter itu marah dan nangis dengan surat itu. Dia katakan Belanda mendapatkan harta kekayaan yang melimpah seperti ini dan menjadi cukup dominan di Eropa, bahkan dengan negara secuil seperti ini wilayahnya. Dari mana? Dari sumber daya yang didapatkan dari orang-orang Indonesia, dari rakyat Indonesia yang tanahnya kita rampas, dari perkebunan rakyat Indonesia yang komoditasnya kita ambil. Sekarang rakyat Indonesia lihat, kata dia, ya bukan Indonesia tapi gitu. Rakyat Indonesia lihat, mereka compang-camping, hampir nggak pakai baju, kurus kering, kerontang. Mereka tidak memiliki
apa yang seharusnya mereka miliki. Kata Van Deventer, bangsa kita tuh beradab. Tapi beradabnya kita itu sekarang itu tergadaikan sebelum kita memberikan balas budi kepada mereka. Itulah politik etis ya Pak? Politik etis. Maka dalam salah satu gagasan politik etis itu kemudian akhirnya adalah edukasi. Tapi dalam edukasi itu kemudian ada dua pendapat besar di Indonesia pada waktu itu. Yang pertama itu adalah pendidikan itu memang untuk orang pribumi, tapi agar mereka menjadi warga jajahan yang baik. Berarti ada kepentingan dari penjajah untuk menjinakkan rakyat jajahan ya berarti Pak? Atau seperti apa? Bukan menjinakkan sebenarnya, tapi membuat mereka bisa dijajah. Jadi maksudnya gini, kalau kita datang ke satu kawasan, kita mau menjajah. Menjajah itu beda dengan menduduki. Menduduki itu kita datang ke sana, ada orang pemiliknya, tembak mati, kemudian kita ambil seluruh wilayahnya. Tapi kalau misalkan menjajah, kita biarkan mereka tetap untuk memiliki tanahnya, tapi hasilnya kita ambil. Nah, agar bisa mereka bertani, beternak, tapi semuanya dikasihkan ke Belanda, mereka bisa komunikasi sama kita. Agar bisa berkomunikasi sama kita, mereka harus terikat pada satu hierarki politik yang sama, yaitu negara. Negara Hindia Belanda. Nah, agar bisa seperti itu, kita bisa berkomunikasi dan sebagainya, maka mereka harus bisa bahasa kita, bisa administrasi kita, ngerti budaya-budaya dan kebiasaan kita, maka pendidikan itu diarahkan agar warga pribumi itu ngerti orang Belanda, bisa mengikuti administrasi Belanda, dan pada akhirnya berikut-berikutnya misalkan bisa kerja di kantoran Belanda untuk kerjaan-kerjaan yang administratif dan bisa dibayar murah. Berarti untuk kepentingan penjajah lagi. Pendidikan itu ada ya Pak ya? Daripada misalkan mendatangkan orang-orang Belanda datang ke Indonesia hanya untuk jadi tata usaha, biayanya mahal, ongkosnya besar. Mendingan orang pribumi suruh bisa baca tulis saja, udah sebatas bisa baca tulis saja, mereka bisa jadi tenaga administrasi yang murah. Dibayar makan beras itu 2 kali sehari. Itu bayarannya. Itu kan, nah itu gagasan pertama. Tapi ada gagasan yang kedua yang ngikutin Van Deventer, bahwa pendidikan pribumi adalah untuk pribumi, agar mereka tuh melek betapa memalukannya Belanda menjadi salah satu negara paling maju di Eropa dan paling kaya di Eropa, dan mereka mengambil harta kekayaan dari orang Indonesia yang justru malah miskin, tidak beradab dan tidak berpengetahuan. Jadi tujuan pendidikan ya untuk mereka sendiri. Mereka bahasa lokal, bahasa Indonesia gitu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silahkan, mereka apa juga silahkan untuk menjadi partner yang sama-sama berperadaban dengan kita. Ada dua pendapat itu. Nah, dari perdebatan dua itu tidak ada yang selesai, dua-duanya jalan. Karena dua-duanya jalan itu, jadi tetap ada sekolah-sekolah yang mendoktrin bahwa ini adalah milik Belanda dan sebagainya, tapi ada orang-orang yang bahkan berhasil ke Eropa, kemudian menjadi cerdik-cendikia, dan bahkan melawan Belanda sendiri. Itulah yang generasi Bung Hatta, betul. Sultan Syahrir. Dan lain sebagainya, itu orang-orang yang itu. Nah, mereka lah menjadi produk ini. Dan sama Belanda pada batasan tertentu di waktu itu dibangga-banggakan. Kartini itu sampai dibangga-banggakan pada waktu itu. Nah, itu level kedua. Ketika orang Indonesia menemukan pendidikan. Di politik etis tadi Pak ya? Politik etis. Nah, level yang ketiga, setelah kita punya sistem pendidikannya, ketika punya ruang kelasnya, ketika apa dan sebagainya, muncul zaman Pak Harto. Berarti orde baru dalam hal ini Pak ya? Pak Harto itu latarnya militer. Latar militer itu, jadi dia berpikir bahwa sekolah pun harus dibuat semirip mungkin dengan militer. Misal, laki-laki rambutnya tidak boleh panjang. Betul, itu di zaman saya. Itu kan sebenarnya gagasannya Pak Harto. Bajunya harus seragam. Karena tentara, bajunya harus seragam. Kemudian peraturan-peraturan semuanya ditetapkan dari atas dan semuanya harus nurut. Itu juga termasuk juga budaya perpeloncoan itu dari zaman Pak Harto. Jadi senior ngegebukin yang di bawah karena apa? Budaya militer kan begitu. Senioritas junior ya Pak ya? Jadi bahwa kamu masuk sini itu harus kuat mental, digebukin harus tahan, diejek harus tahan, diludahin kamu harus tahan. Itulah tentara. Atas nama mental, penguatan mental. Dimasukkan ke dalam sekolah. Jadi sekolah kalau misalkan bagian OSIS-nya dulu itu kan sampai digampar-gampar gitu kan, pas ospeknya. Nah, itu di zaman Soeharto. Jadi kita akhirnya menemukan bentuk bahwa kita harus pakai seragam ini itu dan sebagainya itu di zaman Pak Harto. Nah, di zaman reformasi kita sempat goyang misalkan pakai hijab.
Nah, misalkan gitu Betul. ya. Kemudian ada sekolah-sekolah internasional dengan Betul. kurikulum yang terpisah gitu ada. Nah, itu zaman reformasi. Tapi kenapa kita masih seragam itu? Karena 3 tahapan yang tadi 3 itu. tahapan. Berarti mulai dari zaman pertama kali untuk kepentingan orang Belanda yang menetap di pribumi, ya Pak ya, supaya mereka tetap berstatus dan ingat mereka orang Belanda. Yang kedua adalah politik etis. Untuk pribumi. Oke, untuk pribumi, dan juga ada yang pendapat kedua ya tadi Pak ya, bahwa ini tetap harus buat pribumi, 2 gagasan, dan yang ketiga Orde Baru ya Pak ya. Jadi Orde itu semuanya adalah untuk negeri. Ya. Oke, Pak Guru, menariknya aku juga ingin bertanya, ini murni karena aku pribadi resah dan nggak jelas ya Pak ya. Pertanyaan sederhananya Pak, apa tujuan pendidikan di Indonesia Pak? Atau mungkin pertanyaannya, pendidikan ada di negara Indonesia ini untuk menghasilkan manusia yang apa, dan apa, atau untuk manusia yang seperti apa? Untuk memenuhi standar formalitas saja. Wow, itu jawaban yang ini benar-benar kabur Pak ya. Jadi gini, walaupun para pejabat kita akan menjawab begini dan begitu, realitasnya kita nggak punya tujuan selain untuk formalitas. Coba misalkan, kalau misalkan mau niat ya, tanya 1.000 siswa di seluruh wilayah Indonesia, bikin survei, kenapa sekolah? Mereka tidak memiliki tujuan yang jelas sekolah. Kan tujuan mereka sekolah itu adalah karena disuruh sama orang tua. Betul, disuruh orang tua. Karena diiming-imingi masa depan yang cerah. Karena teman-teman mereka juga melakukan hal yang sama. Dan karena masyarakat juga menghendaki agar kita melakukan hal yang sama. Itu saja. Tujuan internal dari anak-anak itu tidak pernah dieksplorasi, bahkan tidak pernah ditekankan. Tidak ada sugesti, tidak ada kesadaran, tidak ada sosialisasi terkait dengan sekolah itu faedahnya apa. Dan bahkan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tertentu, kita tidak pernah ditawarkan. Kita tidak pernah diajak berdiskusi tentang apa yang ingin saya ketahui. Kan saya objek pembelajar, saya subjek pembelajar. Karena saya subjek pembelajar, maka saya berhak tahu apa yang harus saya pelajari. Betul. Ini udah ada semua. Di mana anak-anak diajak diskusi, kamu mau belajar apa dengan metode seperti apa, gurunya seperti apa. Kapan anak-anak kita diajak berdiskusi itu? Kan enggak. Nggak pernah. Bahkan saya masuk ke sekolah mana dan sebagainya itu juga adalah hasil diskusi antara orang tua dengan pihak sekolah. Kadang-kadang juga dengan pihak bimbel. Kan seperti itu. Jadi kita sebagai pembelajar justru tidak dilibatkan atas keputusan-keputusan penting di masa ketika kita bersekolah. Nah, karena kita tidak dilibatkan, kita tidak tahu pelajaran kita buat apa, pendidikan kita buat apa. Makanya apa? Pendidikan yang semestinya menarik keluar potensi, justru menghambat, menghentikan, dan menghancurkan potensi kita. Pak Guru, ini cukup keresahan saya, berarti memang belum ada, atau kita memang nggak paham tujuan pendidikan ini ada. Misalnya gini Pak Guru, aku ngambil contoh beberapa buku yang aku baca misalnya di Jerman atau di Swiss dari beberapa pemikir ya Pak ya, seperti Giro dari Nida Rumelin, bahwa misalnya tujuan pendidikan adalah bisa menghasilkan sumber daya manusia atau individu dengan pedagogi kritis misalnya Pak. Berarti kan kritis dalam hal ini mereka bisa skeptis terhadap hal, mampu mengkritisi kebijakan pemerintah dengan harapan terus tumbuh inovasi. Kan harapannya gitu. Nah, aku aja nggak tahu Pak, di Indonesia itu apa tujuan pendidikannya? Nah iya, ini juga sering saya kemukakan di berbagai kesempatan ya, dari seminar atau podcast atau apa. Jadi gini, orang-orang Amerika Serikat memiliki tujuan pendidikan yang pasti. Apa itu? Membuat orang-orang yang bersekolah itu pinter dan kaya. Jadi tujuannya adalah mengkapitalisasikan, memonetisasikan keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah. Makanya sekolah-sekolah di sana juga adalah pebisnis-pebisnis. Universitas di sana itu bisnisnya luar biasa. Temuan mereka dipatenkan, misalkan ya, kemudian gagasan-gagasan, proyek-proyek dan sebagainya itu dijadikan duit. Karena tujuan dari Amerika Serikat itu adalah gimana caranya setelah mandiri secara intelektual, mereka bisa mandiri secara finansial. Itu clear, jelas. Dan kita tahu arahnya kemana itu. Arahnya. Datang ke sekolah Amerika Serikat tujuannya tuh ke sana tuh jelas. Anak-anak ditanya kenapa kamu sekolah, kenapa kamu kuliah, jawabannya pasti tadi, ya kan? Dan kampus-kampus bisnis itu bisnis paten dan sebagainya, bisnis temuan itu biasa gitu. Mereka berkolaborasi misalkan dengan Hollywood untuk bikin film bahwa Tony Stark ini adalah lulusan dari sini gitu. Itu kan juga dibisnisin. Gitu.
Kalau misalkan di Eropa, itu tujuannya itu adalah bagaimana caranya agar mereka menjadi bagian dari masyarakat yang otentik. Jadi mereka harus menjadi seorang ahli di tengah masyarakat yang sangat beragam. Jadi ketika masyarakat, misalkan saya konten kreator, tapi saya bukan seorang editor, maka saya bisa berkolaborasi dengan editor, di mana dia bisa ngedit tapi nggak ngerti jadi konten kreator gitu. Maka menjadi bagian dari masyarakat. Tapi dia memiliki keahlian di mana orang ketergantungan sama dia dan dia ketergantungan sama orang. Jadi menjadi sebuah sistem yang besar. Gitu. Sampai tahap ini kalau di Eropa aku masih dapat ya. Berarti bagaimana peran dari pendidikan bisa memberikan keakraban, peradaban terhadap masyarakatnya gitu dan ya. Eropa begitu kan, pendidikannya begitu. Kalau misalkan pendidikannya di Asia Timur, berarti Jepang ya Pak ya, termasuk Jepang, Cina, Korea itu, bahwa mereka itu dianggap sebagai sumber daya manusia untuk negara di masa depan. Maka mereka dikontrol, dididik, dikontrol itu biar apa? Biar pinter agar di masa depan ketika mereka memegang negara itu jadi besar, jadi kuat. Jadi ini benar-benar komunalitas. Sebagai orientasi tujuannya sumber daya manusia sebagai capital buat negaranya untuk ya, negara. Jadi misalkan pencipta Toyota itu kita nggak kenal dibandingkan pencipta Tesla. Bukan pencipta, yang bosnya Tesla gitu. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu menonjol orangnya. Di Jepang tuh hampir nggak menonjol, nggak ketahuan siapa. Nah, karena apa? Karena mereka itu benar-benar agen untuk negaranya. Yang kita kenal dari Toyota itu adalah produk Jepang, bukan siapa penemunya. Pembuatnya, gitu kan? Sama aja kayak Sony, kayak juga kan juga dari Jepang. Itu adalah dari Jepang, bukan siapa yang buat Sony. Bukan. Beda sama Amerika, beda banget kan? Nah, itu clear, itu jelas, ketahuan banget. Indonesia buat apa? Itu yang nggak clear, Pak. Bagi saya tidak clear tujuan pendidikan ini. Jadi itu nggak tahu kita tuh sekarang diarahkannya ke mana. Ya memang ada sih dalam misalkan dalam undang-undang, dalam Kepres, dalam tujuan dari kurikulum merdeka apa dan sebagainya itu ada. Coba tunjukkan prakteknya di mana. Salah satu yang membingungkannya gini, misalkan ya. Kita bikin kurikulum merdeka. Basis dari kurikulum merdeka itu adalah berbasis kompetensi, di mana setiap siswa itu berhak untuk mengembangkan ide, gagasan, pemikirannya sendiri agar di masa depan bisa menjadi satu unit yang menjadi bagian dari sistem yang besar. Katakanlah seperti itu. Pelaksanaannya nggak pernah gitu. Pelaksanaannya adalah siswa duduk dengar diam mendengarkan guru 5 jam berbicara. Atau misalkan mereka dikasih proyeknya dari mana? Dari guru juga. Mereka tidak diajarkan untuk berinisiatif, mereka tidak diajarkan untuk berdiskusi. Dan ketika mereka diajak berdiskusi pun, mereka senyap diam karena tidak mau punya inisiatif. Kenapa tidak mau punya inisiatif? Karena sejak awal ketika ada orang yang punya inisiatif itu dicurigai. Di Indonesia tuh, coba misalkan bayangkan, di Indonesia ada guru, kemudian ada siswa. Anak-anak siapa yang mau jadi KM? Yang ngacung saya, Bu. Wah, ini mau pengen cari perhatian. Itu kan budaya kita seperti itu. Dan harusnya itu kan si warga kelas itu dididik sama gurunya untuk tidak menjadi seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ada orang yang seperti itu dan okelah kamu terpilih, KM terpilih. KM tidak dijadikan sebagai kepala murid, pemimpin murid, tapi dijadikan sebagai pesuruh guru. Kalau guru nggak masuk, ya kan? Suruh kasih tahu. Guru ketinggalan tasnya. KM mana KM? Tolong ambilkan. Jadi udah sistemnya salah, harusnya diperbaiki, malah diperkuat. Siswa-siswa akhirnya yang jadi KM bukan jadi inisiator, bukan menjadi pemimpin, bukan orang yang memulai segala sesuatu, bukan orang yang mengatur, tapi orang yang diatur oleh orang lain. Pak Guru, berarti gini, bagi saya, silakan minum dulu Pak. Oh iya, makasih. Ketika visinya ini tidak clear, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah akhirnya kita menjadi gagap, kalau saya bilang, dalam menentukan standarisasi guru. Menurut saya akhirnya sampai ke situ. Misalnya kalau tadi kita ngomongin Amerika ya Pak, atau Jepang, bahwa misalnya kayak di Jepang tadi bagaimana sumber daya manusia bisa menjadi capital. Nah akhirnya guru-guru yang akhirnya menjadi standar kualifikasi atau KPI-nya adalah memang guru-guru yang mampu men-trigger, memicu, ya kan, lahirnya peserta didik yang bisa menjadi human capital. Dan dia harus punya kompetensi itu. Nah, karena ini nggak clear, bagaimana dengan guru untuk menetapkan standarnya untuk mencapai visi? Jadinya agak bingung saya juga. Bingung. Ya, guru hampir tidak memiliki standar. Kita pernah punya standarisasi. Jadi ada, di Indonesia itu ada yang namanya uji kompetensi guru. Ujiannya pun tidak kompeten.
Jadi untuk menguji kompetensi guru, ujiannya tidak kompeten. Oke. Dari mana saya tahu? Misalkan gini, kementerian pernah ngadain uji kompetensi guru. Hasil dari uji kompetensi guru itu hanya 25-30%-an guru yang layak untuk mengajar. Berarti sekitar 2/3-nya tidak layak mengajar. Garis bawah itu. Menurut uji kompetensi itu. Setelah uji kompetensinya diuji, kompetensi dari ujian itu pun tidak layak. Karena apa? Karena soal-soalnya faktual. Jadi untuk menguji kecerdasan, kehebatan, dan kompetensi guru dalam mengajar, ditanya soal-soal faktual. Misalkan pertanyaannya adalah, pada amandemen keberapakah Presiden Indonesia bukan lagi disebut sebagai warga negara Indonesia asli dan beragama Islam? Pada amandemen keberapa? Apa faedah pertanyaan itu? Dan kalau misalkan kita tahu jawaban dari pertanyaan itu, kompetensi apa yang diuji? Betul. Dari situ. Apa, Nah itu kompetensi untuk menguji guru adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti ada opsinya A, B, C, D, E. Misalkan, atau misalkan pertanyaannya esai yang semacam itu. Itu kayak tes CPNS. Tes CPNS di mana relevansinya? Dari soal-soal itu. Misalkan Piagam Jakarta, siapa saja yang mencetuskannya? Kan enggak. Apa makna dalam ujiannya jadi? Apa makna? Uji kompetensi guru saja menghasilkan guru-guru yang bermasalah, tapi uji kompetensinya itu juga ternyata bermasalah. Jadi kalau misalkan nanti kita ngukur gurunya untuk menstandarisasinya gimana, kita agak jelas. Makanya saya pernah mengusulkan, kalau mau menentukan kompetensi guru itu adalah lihat dari siswa setelah dia lulus. Ya kan, bagaimanapun di mana-mana salah satu cara menguji dengan ujian yang paling baik itu adalah ya lihat hasilnya. Jadi misalkan gini, saya ngerekrut seorang direktur untuk perusahaan saya. Gimana cara mengukurnya? Lihat hasil keuntungan perusahaan setelah dia pimpin jadi berapa kali lipat, kan begitu kan? Ada parameter yang bisa diukur. Parameternya adalah hasil dari itu. Betul. Saya mau bikin film, saya punya banyak duit. Sutradara mana yang akan saya pilih? Nah, mengukur sutradara bagus atau tidaknya itu adalah tingkat kepuasan dari penontonnya dan berapa duit yang dia masukkan kepada rekening saya, kan begitu. Nah, guru bagaimana cara mengukur kompetensinya? Ya, berapa banyak siswa yang sukses, berapa banyak siswa yang berbahagia, berapa banyak siswa yang akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Itu yang dihitung. Yang di Indonesia tidak dihitung itu. Yang dihitung itu apa? Angka-angka dokumenter yang bisa direkayasa. Nilainya berapa di rapot? Oh segini. Nilai rapot itu rekayasa. Saya kasih jaminan nilai rapot itu rekayasa. IPK-nya berapa? IPK itu rekayasa. Berarti ada dongkrak di situ, Pak. Iya. Jadi misalkan kalau mau di kampus di Indonesia mau akreditasi A, itu IPK-nya itu pasti harus lebih banyak 3 ke atasnya. Jadi kampus-kampus kalau mau dapat akreditasi tinggi ya sudah dongkrak semua. Jadi sekarang banyak mahasiswa yang joki, yang dongdong, yang presentasi aja masih baca, disiplin dan sebagainya, IPK-nya 3,5. Banyak. Sesuatu yang hampir nggak mungkin kalau di zaman saya, Pak. Terlalu tinggi itu IPK. Iya benar. Ya di zaman saya aja itu, saya tuh IPK tuh, ya. Tapi begitu apa ya? Itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi standarnya itu pakai dokumen. Makanya ketika ngelamar kerja, yang ditanya itu adalah kamu dari kampus mana, IPK-nya berapa, kan itu harusnya kamu mau kerja di sini, di sini tuh misalkan bagian komputerisasi, ya suruh praktek ngoprek komputer, buktikan dengan semua pengetahuan yang sudah kamu dapat. Buktikan dengan hasilnya, bukan buktikan dengan Pak ini lihat IPK saya, kacau. Nah Pak Guru, akhirnya ini juga saya mempertanyakan di dalam diri saya tentang standarisasi ujian kita. Yang kembali lagi juga sama kayak guru tadi. Apa yang layak diuji yang ini menuju visi tadi. Berarti kan harus ada parameter supaya visi yang tadi yang mestinya harus sudah ada dan jelas itu diuji. Apakah para peserta didik sudah mengarah kepada visi yang mau dituju, visi pendidikan tadi. Nah, gimana nih Pak Guru, kalau Pak Guru melihat standarisasinya lagi untuk para peserta didik? Oke lah, kita kembali ke undang-undang bahwa visi tujuan pendidikan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Sangat ngambang ya kecerdasan kehidupan bangsa. Terus bagi saya masih ngambang kalau masih ngambang. Nah, tapi nanti itu per kurikulum itu nanti ada tujuannya. Per kurikulum itu ada tujuannya. Nah, terus gimana kita bikin apa tadi? Standarisasi ujian untuk menguji semua peserta didik itu memang sudah mengarah ke visinya, ke visi pendidikannya. Apakah perlu
Dan kalau menurut saya sih tetap perlu ya Pak ya standarisasi ujian, tapi bentuknya. Standarisasi ujian itu perlu dan wajib, sangat wajib. Tapi itu dimulai dari penyelenggaranya, bukan dimulai dari siswanya. Berarti dalam hal ini guru dan sekolah. Jadi misalkan gini, kemarin kita ngadain standarisasi, biar standar, maka harus ada NEM, harus ada ujian, harus ada apa namanya itu, ujian akhir itu ya, UN dan sebagainya, dengan standar yang nilainya segini sama, semuanya soalnya sama, apanya sama. Dalam situasi seperti itu, pemerintah itu menyelenggarakan pendidikan di Jakarta yang mewah, hingar-bingar, gengsinya gede, bajunya warna-warni, mobilnya, parkirannya penuh dengan mobil mewah. Standarnya sama dengan orang-orang di Papua yang naik turun gunung hanya untuk datang ke sekolah. Perjalanan 2 jam, 3 jam jalan kaki karena tidak ada akses jalan raya. Dan kemudian mereka datang ke sekolah dalam kondisi sekolahnya itu bocor, tidak ada laboratoriumnya, gurunya itu saja dan sebagainya. Disamakan. Jelas nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Makanya standar itu dibebankan bukan kepada si siswanya, bukan mereka semuanya harus nilainya sama. Standar itu dibebankan kepada pemerintah. Kalau misalkan di Papua dan di Jakarta sekolahnya sama, mereka berhak untuk bikin standar yang sama. Tapi kalau mereka gagal untuk menyamaratakan fasilitas, ya jangan minta standarnya sama. Kan sesederhana itu. Kemudian, kalau misalkan mereka bikin standarisasi nilai gitu ya, yang menjadi beban itu bukan siswanya, penyelenggara sekolahnya. Kalau misalkan di bawah standar, artinya sekolah gagal untuk menyelenggarakan pendidikan, bukan siswa gagal untuk belajar. Kan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan siswa nilainya jelek, dibully, suruh remedial, suruh apa, ujung-ujungnya tidak naik kelas atau DO atau apa segala rupa. Lah kenapa siswa yang dibebankan pada kegagalan dari pihak sekolah yang menyelenggarakan itu? Sekolah yang diamanahi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diamanahi karena dia dikasih duit dari pemerintah, yang diamanahi karena dia berhak untuk ngambil SPP dari siswa, itu adalah sekolah. Karena sekolah mendapatkan semua itu, maka dia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Paling tidak para peserta didik di sekolahnya. Jadi ketika siswa-siswanya gagal, ya berarti kesalahannya. Jadi standar dibebankan kepada sekolah, kepada negara, kepada penyelenggara pendidikan. Setelah semuanya sama, semuanya akurat, semuanya layak, barulah mereka layak juga untuk menciptakan standar buat siswa. Karena mereka sudah memberikan apa yang seharusnya. Nah, berarti Pak Guru, penting untuk merumuskan berarti ya, bagaimana standarisasi yang dibebankan kepada penyelenggara pendidikan, ya kan, supaya mereka bisa mencapai KPI pada tujuan pendidikan itu sendiri. Iya kan. Nah, bentuknya akan seperti apa, Pak? Bentuk apa? Bentuk standarisasi. Apakah dalam bentuk evaluasi 1 tahun? Sebenarnya apakah tingkat success rate anak-anak di dalamnya? Ya itu sebenarnya semuanya tuh udah ada loh. Sekolah dievaluasi sama dinas itu ada. Kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru-gurunya itu ada. Guru kemudian bikin uji kompetensi setiap dalam waktu periodik itu ada. Semuanya sudah ada. Cuman semuanya dikalahkan oleh formalitas tadi. Semuanya dikalahkan oleh dokumentari yang bisa direkayasa. Jadi misalkan uji kompetensi pakai kertas. Hasil jelek bagusnya di kertas. Apakah kepala sekolah supervisi atau tidak? Yang penting ditanda tangan dokumennya. Apakah nanti guru-guru bikin administrasi, mau dia dapatnya dari mana? Yang penting mah ditanda tangan, dikasihin kepada kepala sekolahnya. Jadi bagaimana caranya agar sekolah itu mendapatkan akreditasi A, B, C, itu 90% itu dari akreditasinya, dari dokumen. Semuanya berasal dari dokumen. Jadi bukan berdasarkan pengalaman real nyata di lapangan, ada karyanya, ada proyeknya, ada bangunannya, ada, bukan. Tapi dokumen terhadap bangunannya ada atau tidak, dokumen terhadap prestasi siswanya ada atau tidak, dokumen terhadap rapot-rapot siswanya ada atau tidak. Jadi semuanya berkutat pada kertas-kertas yang setiap tahun akan dibuang kalau tidak dipakai. Berarti problemnya akan kembali kepada soal integritas nih Pak? Problemnya pada orang-orang yang menyelenggarakan, pada sumber daya manusia yang ada di situ. Jadi sumber daya manusia di dunia pendidikan, saya mohon maaf, itu sama seperti di bidang yang lain, itu kurang.
kurang sekali. Ujung-ujungnya kan bagaimana semua itu memang dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, bukan hanya sekedar paperwork atau dokumentasi tadi. Mereka menganggap bahwa sekolah itu adalah ladang pekerjaan yang paling mudah dimasuki. Jadi ginilah, orang mau jadi pilot susah luar biasa. Ya. Orang mau jadi polisi nyogok ratusan juta. Orang mau jadi dokter itu nilainya harus gila-gilaan. Ya. Mau jadi guru, semua orang bisa. Ya. Asal ngelamar ke sekolah ini bla 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 bisa. Kalau jadi PNS sertifikasi itu urusan yang lain, tapi jadi guru di mana-mana tuh mudah buat siapa saja. Ya. Dan luar biasanya apa? Saya mengajar selama ini lebih dari sekitar 30 sekolah pernah saya ajar di situ. Yang swasta, yang negeri, yang berbasis agama, yang sekuler dan sebagainya ada semua. Ketika saya sampai di satu sekolah yang dianggap sebagai sekolah terbaik di Indonesia. Saya pernah ngajar di situ. Ternyata guru-gurunya sebagian besar bukan lulusan keguruan. Berarti lulusan ilmu pengetahuan lain ya berarti? Ada yang dari teknik, ada yang dari manajemen, ada yang macam-macam. Pertanyaan saya adalah, di mana kompetensi guru? Maksudnya bahkan lulusan bukan dari keguruan pun bisa mengajar, bahkan mengantarkan siswanya ke sebagai salah satu siswa di sekolah terbaik di Indonesia. Artinya, jadi menjadi guru tuh kompetensinya apa gitu? Toh bukan guru pun, bukan berlandasan guru pun itu bisa. Nggak ada kompetensi unik yang dibutuhkan. Nggak ada gitu. Ya. Terus saya buka sempat buka les-lesan. Saya merekrut mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus terkemuka. Ada yang dari kampus keguruan, ada yang bukan. Luar biasanya, yang banyak diminati siswa itu adalah yang bukan dari keguruan. Berarti dalam hal ini menjadi guru tidak membutuhkan satu potensi unik atau skill unik berarti. Di Indonesia begitu. Walaupun harusnya, idealnya tidak boleh seperti itu karena guru tuh harus punya kompetensi kan. Setuju. Guru tuh harus punya satu skill yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ya. Sama seperti yang sering saya kemukakan, ketika guru masuk kokpit untuk jadi pilot tuh nggak boleh. Nggak boleh, karena bukan kompetensinya. Tapi pilot jadi guru tuh boleh. Bisa. Iya. Bener kan? Betul. Iya. Guru jadi dokter masuk ke ruang bedah itu nggak boleh. Tapi dokter bedah mengajar masuk mengajar itu boleh. Bisa, boleh. Itu kan artinya apa? Guru tuh tidak memiliki kompetensi. Nah, ada kompetensinya, nah tapi itu nggak diwujudkan, nggak termanifestasi gitu dalam kenyataan itu enggak. Nah, jadi tolong ini gimana caranya agar guru itu memiliki skill yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga yang boleh ngajar hanya dia, karena ketika tidak ada dia maka generasi masa depan terancam. Ya. Harusnya ada yang seperti itu. Harusnya ada sebuah kompetensi yang membuat orang-orang nggak bisa sembarangan jadi guru. Karena kalau misalkan jadi guru itu, dia itu hanya dialah yang mampu mengendalikan kondisi kelas supaya tetap kondusif dan menjamin anak-anak itu memiliki penghasilan yang besar di masa depan. Ya. Kan harusnya gitu. Betul. Jadi misalkan yang tadi Akang ceritakan di Eropa misalkan. Di Eropa gaji guru gede kan? Ya. Dan bahkan untuk profesi-profesi yang kaya di Indonesia misalkan itu guru salah satu yang lebih besar. Mendapatkan tempat yang lumayan sakral kalau di dalam masyarakat, posisi guru. Kenapa seperti itu? Kenapa pemerintah rela bayar mahal? Saya ngobrol sama pakar pendidikan di Indonesia dan dia bilang apa? Ya kalau gaji guru tinggi kan gaji guru di Indonesia kan guru di Indonesia 3 juta, nanti bangkrut negaranya. Kalau misalkan gajinya semuanya gede. Itu jawaban konyol. Dia pakar. Iya, konyol. Kenapa pendidikan dianggap sebagai cost? Iya, itu sebagai biaya. Harusnya itu adalah invest. Betul. Jadi pikirannya, yang tadi itu di Eropa itu, kenapa pemerintah mau ngasih gaji gede buat guru? Karena si guru-guru itu kompetensinya sudah bisa diukur sedemikian sehingga si guru itu diyakini bisa menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di masa depan. Jadi anak-anak yang dibina sama si guru itu nanti gedenya gajinya minimal sama seperti guru itu sekarang. Jadi kalau seperti itu kan jadi gini, pemerintah mau ngasih 1 miliar pun nggak apa-apa karena nanti siswa-siswanya punya penghasilan 3 miliar. Iya. Kan gitu pikirannya mestinya mereka gitu. Karena untuk masa depan. Ya. Dan karena pikirannya standarnya seperti itu, maka ada kompetensi yang jelas. Ya. Insinyur masuk ke kelas dia nggak akan didengerin. Ya.
dokter masuk ke kelas nggak akan didengerin, tapi guru ini masuk ke kelas, ada sebuah garansi di mana lebih dari setengah orang-orang yang mendengarkan itu akan menjadi orang yang lebih sukses daripada si gurunya. Betul. Kan jadi ada kejelasan. Kita nggak punya itu. Nah, Pak Guru, saya mau bertanya lagi. Balik lagi soal visi tadi. Yang mungkin saya rasakan, paling tidak saya rasakan adalah ketika kita sekolah, kuliah adalah untuk bisa bekerja, bisa dapat penghasilan dan akhirnya bisa hidup layak. Kan yang kita alami seperti itu, paling tidak mayoritas ya Pak ya. Berarti pada akhirnya pendidikan mengabdi pada kepentingan industri. Kalau menurut saya kan di Indonesia. Tapi kalau mau jujur, berarti kan kalau mengabdi pada kepentingan industri bahwa pendidikan harus benar-benar menyiapkan semua peserta didiknya yang memang siap untuk diserap oleh industri. Benar kan Pak? Betul, Seharusnya kayak gitu. Betul. Ya kan? Tapi kenyataannya menurut saya kita juga nggak siap-siap banget Pak Guru. Kita bukan nggak siap, kita ketinggalan. Jadi ketika para fresh grad ini lulus, menurut saya nggak segitu siap langsung diserap industri. Iya. Ya, berarti kan ada gap. Jadi, nah kenapa ada gap ini lagi? Padahal kan kita semua tadi ya, kalau emang mengabdi pada kepentingan industri, mestinya kita udah siap. Jadi semua perusahaan, bahkan mungkin dari luar negeri melihat, wah tenaga kerja Indonesia udah siap diserap nih. Berarti bagus pendidikannya mengarah pada kepentingan industri, tapi juga jauh Pak menurut saya. Gimana Pak Guru? Coba tebak-tebakan sekolah model apa yang paling banyak menghasilkan pengangguran di Indonesia? Kalau boleh jujur sih sekolah umum ya Pak ya? STM. Oh malah STM. Kan STM itu tujuannya, lu nggak usah kuliah juga nggak apa-apa karena bisa langsung siap masuk kerja. Oh malah, oke. Justru penyumbang terbesar itu adalah STM. SMK. Gagal sekali berarti Pak ya? Luar biasanya. Kemudian ini data ini diajukan kepada pemerintah. Apa jawaban pemerintah? Ya mereka tidak bekerja itu karena mereka siap langsung jadi wirausaha. Berarti gagal, berarti sangat gagal berarti itu dalam penyerapan gagal. tenaga kerjanya. Jadi mau jadi harus bisa jadi tenaga kerja yang baik, yang unggul. Malah gak bisa kerja. Kemudian saya cek beberapa SMK lah, STM. Saya cek. Misalkan ya, tuntutan masa depan itu apa? Tuntutan masa depan itu adalah mobil dari mobil mekanik berubah menjadi mobil listrik. Bukan mobil mekanik, mobil fosil jadi mobil listrik. Fosil base, ya. Sekarang masih banyak SMK-SMK yang hanya menghasilkan mobil bensin. Kemudian kemarin saya ngobrol, di satu tempat itu banyak orang-orang yang kaya karena jadi animator. Jadi masuk kerja dunia digital. Di kota itu, STM yang buka jurusan itu cuma satu. Gak ada yang lain. Karena satu-satunya dia memonopoli, jadi dia juga gak bisa bersaing sama yang lain, jadi ya tetap jelek yang lainnya. Padahal di situ udah jelas kentara. Yang dipelajari di sana apa? Ilmu-ilmu masa lalu. Gitu. Atau misalkan yang lebih general lagi lah, lebih umum lagi. Kita ketahui 5 tahun dari sekarang itu digitalisasi akan meluas, membesar, dan akhirnya semua profesi, semua pekerjaan pasti terkait dengan digital. 10 tahun dari sekarang itu bahkan mencapai 92% dari seluruh profesi yang ada itu pasti berhubungan dengan digitalisasi. Siswa-siswa sekolah-sekolah di Indonesia ketika lihat Google pun mereka masih belum tahu apa faedah dari handphone selain TikTok dan short YouTube. Setuju. Mereka gak tahu gimana caranya memonetisasi handphone ini biar menghasilkan duit. Mereka tidak bisa menjadikan ini sebagai sumber daya untuk mendapatkan penghasilan. Mereka gak tahu handphone itu adalah sumber pengetahuan. Saking gak taunya, kalau ada orang yang dapat informasi dari Google, dia bilang, belajar kok dari Google. Belajar tuh dari guru di kelas. Sedangkal itu gitu. Iya. Jadi mereka menganggap Google itu pengganti guru gitu. Saking dangkalnya tuh gitu. Jadi dinyinyirin. Nah, jadi maksud saya adalah di masa depan kita digitalisasi, tapi bahkan digitalisasi zaman sekarang di sekolah itu diremehkan, direcehkan, diketawain. Dan luar biasanya itu bukan hanya berasal dari inisiatif siswanya. Ternyata itu adalah hasil doktrin dari gurunya. Karena doktrinnya gurunya merasa ketakutan tersaingi. Kan ada satu masa di mana guru nerangin. Tek. Siswa ngacung. Bu, maaf. Kalau menurut berita yang saya terima dari ini... Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Si guru ngomong apa? Itu kan berita dari internet. Itu kan nggak bisa diverifikasi. Jadi ya dengerin aja ibu. Ya walaupun si ibunya yang salah, tapi egonya mengantarkan dia pada pernyataan itu. Dan akhirnya apa?
Ya, handphone apa segala rupanya itu diremeh-temehkan. Sekarang saya mohon maaf, kurikulum ganti, pemerintah ganti. Pemangku kebijakan dalam hal ini ganti. Ketika berganti, kurikulum berganti, apa orientasi pergantian mereka? Mikirin gimana ya guru, mikirin siswa ya, mikirin apa dan sebagainya. Kenapa nggak mikir masa depan di mana sekolah itu pindah ke handphone? Faktanya adalah sekarang siswa mendapatkan pengetahuan lebih banyak daripada handphone, daripada dari guru-guru mereka. Dan karena itu, masa depan itu berarti harus mengintegrasikan kurikulum pendidikan dengan digitalisasi. Gimana caranya mereka anti-hoax, gimana caranya mereka memverifikasi sumber, gimana caranya mereka mendapatkan sumber, gimana caranya mereka bisa berkolaborasi antara diri dengan orang lain nun jauh di sana dengan handphone. Itu kan udah cybergogi. Jadi negara-negara maju itu udah cybergogi, kita pedagogi aja nggak sampai gitu. Pedagogi aja belum sampai. Pedagogi aja jauh gitu. Ya. Menarik. Pak Guru, menjelang akhir aku mau bertanya dua hal. Pertama soal universitas, Pak. Universitas menurut aku adalah sebuah wadah ya di mana riset ya, inovasi dilahirkan bagi kemajuan peradaban sebuah bangsa. Itu menurut hemat saya, Pak ya. Jadi semuanya akan berlomba-lomba melahirkan temuan-temuan yang memang itu berdampak pada masyarakat, ya kan. Tetapi menurut saya yang saya lihat adalah universitas, khususnya di Indonesia ya Pak ya. Generasi angkatan saya deh yang paling saya bisa ini. Hampir lulusan 100% angkatan saya, mungkin saya bisa persentasekan mungkin 90% jadi pekerja, Pak. Iya. Bukan jadi peneliti. Ya kan, yang melahirkan tadi riset-riset akademis yang inovasi. Nah, kalau begitu begini Pak, pertanyaan saya adalah, berarti kan mestinya orang-orang yang punya passion dalam inovasi penelitian yang seharusnya masuk universitas, ya kan? Dan orang-orang yang kecenderungannya untuk mengabdi pada kepentingan industri yang seharusnya mungkin masuk ke dalam institusi terapan seperti vokasional, misalnya gitu Pak. Nah, kenapa hari ini universitas gagal dalam menciptakan inovasi bagi sebuah bangsa, paling tidak di Indonesia? Karena tadi menurut saya diisi oleh lulusan yang kerja lebih banyak ya, ketimbang mengabdi pada riset. Nah, gimana Pak Guru melihat ini? Mengabdi pada riset itu sudah dijamin kehidupannya seharusnya. Ya. Tapi riset di Indonesia itu anggarannya paling cuma 6 triliunan. Dari 6 triliun itu lebih dari setengahnya hanya untuk administrasi, sisanya yang 2 triliun atau 3 triliun kemudian dibagi-bagi pada seluruh riset yang ada di Indonesia. Dan akhirnya orang yang mau meneliti tidak akan mendapatkan pekerjaan yang memadai, tidak akan mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi kalau misalkan mau riset di luar negeri aja, di Indonesia tuh nggak ada tempat. Dan bahkan setelah kita menghasilkan sesuatu pun, itu akan diklaim sama partai politik, sama calon legislatif dan sebagainya, untuk dikatakan untuk jadi bahan kampanye. Ada misalkan pemimpin yang mengatakan bahwa ini mobil ini adalah hasil dari kaya saya. Ada yang bikin pesawat ini adalah hasil dari apa. Jadi dikasih duitnya kagak, dikasih kerjaan pastinya juga tidak, dikasih kesejahteraan, dijanjikan kesejahteraannya juga tidak. Dan anggarannya juga memang masih sangat-sangat sedikit, dan kemudian kalaupun hasil itu malah diklaim sama pihak yang lain. Saya kenal banyak orang, jadi misalkan ada teman saya, dia menghasilkan bahan bakar baru, level jenis bahan bakar baru, yang inovatif. Itu dia diklaim sama dosennya, untuk dosennya itu dapat gelar. Tapi ternyata itu gagal karena ada kesalahan-kesalahan. Nah, malah mahasiswanya ini yang dimarahin dan akhirnya dia gagal skripsi gitu. Gagal skripsi. Ya, karena gitu. Jadi kebiasaan kita itu adalah hal yang seperti itu. Banyak guru besar di Indonesia, profesor-profesor di Indonesia yang gelar akademiknya itu didapat dari disertasi, dari karya tulis yang dibuat oleh bawahan-bawahannya. Dari mahasiswanya. Dari mahasiswanya. Itu banyak udah jadi hal yang biasa. Atau misalkan setidaknya mahasiswa itu suruh nyalin disertasi yang lain di negeri luar di sana gitu untuk dijadiin. Itu banyak hal yang seperti itu. Jadi siapa yang mau ngadain riset di Indonesia? Siapa yang mau mengabdi untuk jadi penulis di jurnal-jurnal internasional gitu? Siapa yang mau seperti itu kalau kita nggak punya sponsor, kita nggak punya orang yang bisa menunjang penghidupan kita dan lain sebagainya. Cek gaji dosen itu ada yang sampai 300.000 sebulan. Gaji dosen itu. Nah, gaji dosen seperti itu. Nanti kalau misalkan ngadain penelitian, untuk gaji ngajar aja segitu, dan ngajar itu mungkin akan menghambat dia untuk berinovasi dalam riset, dan risetnya nggak dibayar, kecuali kalau misalkan sudah ada penghasilan begini. Ya, kita
kebutuhan biologis dulu lah yang paling dasar itu kan, Maslow itu kan, kebutuhan biologis aja dulu yang kita penuhi. Kalau misalkan sudah seperti itu, baru kita bisa nuntut orang itu untuk misalkan berkarir di dunia akademik, misalkan menghasilkan karya-karya yang inovatif, bisa lah, oke. Permasalahannya basic needs dari para orang-orang ini juga belum terpenuhi ya Pak ya. Iya kan. Dan kita cenderung untuk memusuhi inovasi. Kita cenderung karena mafianya banyak. Jadi setiap perubahan itu harganya tuh mahal. Nah, saya pernah mendengar Pak Guru bilang sedikit lagi Pak bahwa kualitas inovasi atau riset di Indonesia bahkan kalah sama satu fakultas di Amerika. Kalau nggak salah gitu ya Pak ya? Ya, seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Indonesia bisa kalah dengan satu fakultas ya Pak ya? Bahkan mau dihitung juga boleh. Di Indonesia profesor itu 6.000 orang. Dari 6.000 orang itu yang benar-benar bikin karya tulis yang murni itu, menurut versi Pak Rocky Gerung, itu nggak sampai setengahnya. Gak sampai seperempatnya bahkan yang asli itu. Kalau misalkan mau dicek, mau dicek. Ini juga saya sedang mengkampanyekannya. Ketik di Google, jasa ijazah. Ini yang lagi saya kampanyekan, jasa ijazah. Itu langsung keluar siapa yang mau jasa ijazah tanpa ribet, tanpa kuliah, tanpa apa. Keunggulannya, IPK-nya silahkan tentukan sendiri. Lulus kapan tentukan sendiri, universitas apa tentukan sendiri, ijazahnya asli, ada slogan, ada apa? Stempel. Ada stempelnya, ada hologramnya, ada apanya semuanya gitu. Dan pas saya cek itu pelanggannya sudah menghasilkan 3.000 sekian-sekian S1, S2, S3. Bahkan pendidikan aja terkorupsi ya, dikorupsi. Dan yang saya bikin kesel itu adalah itu terbuka. Jadi di internet ketik itu langsung terbuka. Perusahaannya namanya apa, alamatnya di situ ada, nomor kontaknya di situ ada, nomor kontaknya masih ada mukanya juga orang di situ tuh. Jadi seterbuka itu artinya apa? Satu, pangsa pasarnya sangat besar. Dua, tidak ada penegakan hukum. Tidak ada yang melaporkan itu. Jadi kalau misalkan sudah seperti itu, banyak akhirnya kita ketahui guru besar palsu. Pejabat dengan ijazah palsu. Dengan disertasi palsu. Semuanya itu kelihatan sekarang dengan sangat mudah. Saya nggak menuduh satu orang, saya menyebutkan fenomena ya. Nah, kalau memang sudah seperti ini, ngapain kita riset? Ngapain kita jadi profesor? Ngapain kita jadi apa? Toh kita bisa beli ijazah itu dengan sangat mudah. Harga ijazah S3 itu sekitar 50 juta. Harga S2 itu sekitar 32 juta, S1 itu 21 juta. Kalau misalkan mau ya. Mau itu nomor kontaknya ada di situ. Dan itu dijamin lah katanya langsung apa segala rupa. Padahal balik lagi ya Pak, kalau di institusi pendidikan tadi Amerika, Eropa, profesor ini adalah sesuatu yang sangat dihormati ya Pak ya. Karena mereka udah udah membuktikan ya kan. Ya di sini memang masih jauh ya Pak ya. Saking dihargainya di sana sampai mereka tidak mau nyebut profesor. Ya balik. Pak terakhir, melihat ini semua yang tadi kita udah bahas, apakah memang pendidikan di Indonesia masih tepat teradministrasikan, institusionalisasikan di sebuah lembaga yang bernama kementerian? Itu sebenarnya tidak secara formal ya. Tapi apakah aturan dari atas ke bawah itu memang sejalan dengan pemerintah, dengan kementerian? Saya pastikan enggak. Saya memastikan bahwa itu tidak. Jadi ide, gagasan, pemikiran dari kementerian itu tidak nyambung sampai ke bawah. Jadi sebenarnya konsekuensinya itu adalah mereka tuh nggak nyambung dan mereka tuh nggak ada dari atas ke bawah itu nggak ada seperti itu. Apakah karena alurnya yang terlalu panjang sehingga menghasilkan banyak distorsi sampai ke bawah, atau memang akan ada kepentingan tertentu yang merusak alur komunikasi dan gagasan ini ke bawah? Karena alurnya semuanya berbasis pada dokumentasi yang bisa direkayasa. Jadi balik lagi ke situ. Misalkan saya ngobrol sama kementerian, gimana sih kurikulum kayak gini tuh? Mereka bilang, administrasi itu bukan hal yang utama. Kalau misalkan administrasi itu merusak sistem pendidikan atau merusak iklim pendidikan yang bagus, gak usah bikin administrasi.
Administrasi itu kan sebenarnya untuk menunjang. Ya. Nah kalau misalkan itu justru malah menjadi penghalang, ya nggak usah dilakukan. Itu dari atas. Ya. Saya ke bawah, ketemu sama guru penggerak, saya ketemu sama guru yang begini dan begitu, kepala sekolah. Mereka mewajibkan, karena kurikulum merdeka itu adalah begini. Kurikulum merdeka itu merdeka singkatan dari ini, maka administrasi mengajarnya harus seperti ini. Guru mengajar dari akang kecil sampai sekarang, pernah sekolah kan? Ya. Sekarang datang lagi ke sekolah, temui guru yang sama, atau lihat cara mengajar dia, selalu sama. Kurikulum gonta-ganti kayak gimana, menteri udah mikirin gimana caranya bikin kurikulum yang baru dan sebagainya, diajarkan sampai ke bawah, ujungnya bawahnya sama, yang membedakan mereka itu adalah administrasinya yang beda. Berarti nggak ada peningkatan improvement terhadap guru yang... Kalau tidak percaya, langsung buktikan ke lapangan yang sudah pernah sekolah, yang lulus sekolah, sekarang berapa tahun sejak lulus sekolah, lalu kembali ke sekolah itu, lihat guru mengajar, ada nggak perbedaannya? Saya tantang itu. Cek aja langsung. Yang berbeda itu apa? Yaitu administrasinya yang berbeda. Jadi kalau misalkan tadi ada misalkan di bawah namanya kementerian dan sebagainya, secara formal iya, hierarki iya dan sebagainya. Tapi ide, gagasan, pemikiran dari atas ke bawah gak ada yang nyambung. Oke. Dan tadi berarti problem besarnya adalah bagaimana membuat mindset sistem yang membuat administrasi ini sebagai penunjang, bukan sebagai penghambat dalam pencapaian gagasan utamanya tadi, Pak. Iya. Oke. Apa gagasan yang Pak Guru tawarkan berarti? Gagasan yang saya tawarkan kepada soal terkait dengan pendidikan itu adalah pendidikan itu kan sebenarnya sederhana. Dia mengubah dari orang tidak bisa menjadi bisa, orang tidak ahli menjadi ahli, orang tidak mampu menjadi mampu. Sesederhana itu. Jadi kalau misalkan ada orang, saya tidak bisa baca tulis, dia masuk ke sekolah biar keluarnya bisa baca tulis. Sesederhana itu. Saya orang miskin, datang ke sekolah, keluar jadi orang kaya. Itu pendidikan esensial itu begitu. Saya tidak bisa memimpin, masuk ke sekolah, keluar langsung jadi pemimpin yang luar biasa. Saya nggak ngerti soal agama, masuk ke sekolah, keluarnya langsung jadi seorang spiritualis, jadi seorang agamis yang handal, seorang yang religius. Dia tidak bisa berbicara di ruang publik, masuk ke sekolah, keluar lagi dia. Itu pendidikan yang esensial tuh begitu. Kembali lagi ke filosofi Educere yang melatih terus, melatih terus. Itulah makna dari pendidikan, ya kan? Melatih terus agar dirinya tahu jati diri yang sesungguhnya. Pak Guru, terima kasih. Semuanya banyak sekali yang saya dapetin belajar hari ini. Semoga Pak Guru tetap berkarya, amin. Terus berkarya, terus menawarkan gagasan-gagasan baru, ya kan, untuk renaissance di Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Guru. Thank you.